Anda bahwa istilah kiri dan kanan dalam politik modern berawal dari posisi duduk seseorang? Atau bagaimana sebuah fabel tentang tukang lilin bisa mengubah cara pandang kita tentang ekonomi? Nah, dalam video ini kita akan menyelami pemikiran seorang filsuf ekonom dan jurnalis brilian dari Prancis. Hidupnya singkat, hanya 49 tahun. Namun gagasan-gagasannya tentang kebebasan, hukum, dan pasar bebas telah membentuk dunia kita hingga hari ini. Kita akan melihat bagaimana ia melawan perampasan legal yang dilakukan negara, bagaimana ia menentang sosialisme dengan argumen-argumen yang tak terbantahkan, dan mengapa warisan pemikirannya tetap relevan di tengah perdebatan ekonomi modern. Selamat datang di perjalanan singkat kita untuk memahami ide-ide yang mengubah dunia. Di slide ini, kita akan fokus pada Frédéric Bastiat sebagai seorang pendukung utama laissez-faire. Bastiat bukan hanya seorang jurnalis, tetapi juga seorang ekonom yang sangat berpengaruh. Ia dikenal karena pembelaannya yang kuat terhadap perdagangan bebas dan konsep laissez-faire, yang berarti pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak campur tangan dalam urusan ekonomi. Bastiat juga merupakan penentang gigih terhadap gagasan-gagasan sosialisme pada masanya. Salah satu cara Bastiat menyampaikan ide-idenya adalah melalui fabel yang cerdas dan menghibur. Dua fabelnya yang paling terkenal adalah Petition of the Candlemaker dan The Broken Window, yang secara efektif mengkritik kebijakan proteksionisme dan intervensi pemerintah yang tidak perlu. Kemampuannya dalam mengupas kesalahan logika dalam pemikiran ekonomi membuatnya dianggap tak tertandingi. Kehidupan pribadi Frédéric Bastiat sangatlah tragis. Lahir di Bayonne, Prancis pada tahun 1801. Ia adalah seorang anak tuan tanah dan pedagang. Namun, di usia 7 tahun, ia menjadi yatim piatu. Ia tumbuh dengan kondisi kesehatan yang lemah, menderita penyakit paru-paru, dan hanya mampu bertahan hingga usia 49 tahun. Setelah mencoba peruntungan di bidang pertanian dan gagal, Bastiat beralih ke dunia buku dan ide. Ia menjadi seorang sarjana desa yang mendalami ilmu ekonomi dan filsafat. Seperti Adam Smith, ia tumbuh di kota pelabuhan yang membuatnya menyaksikan langsung dampak buruk kontrol pemerintah dan tarif yang menghambat perdagangan. Pengalaman inilah yang membulatkan tekadnya untuk menentang kebijakan-kebijakan tersebut dan akhirnya mengantarkannya menjadi salah satu filsuf kebebasan paling berpengaruh di dunia. Frédéric Bastiat adalah seorang pejuang kebebasan ekonomi dan politik. Bersama para pengikutnya, ia memulai perjuangan utamanya dengan menulis dan membentuk asosiasi perdagangan bebas di seluruh Prancis. Untuk menyebarkan idenya, ia pindah ke Paris pada 1846 dan mendirikan jurnal perdagangan bebas bernama Libre Exchange. Pada tahun yang sama, ia juga menulis fabelnya yang paling terkenal, yaitu A Petition of the Candlemaker, sebuah sindiran tajam terhadap kaum proteksionis yang ingin membatasi perdagangan. Pada tahun 1848, Prancis dilanda gejolak politik yang dikenal sebagai Revolusi Kedua Prancis. Pada petani, pemberontak melawan monarki, dan terjadi pertempuran berdarah. Massa menginginkan sosialisme sebagai solusi, namun Frédéric Bastiat menolak ide ini. Ia justru mempertanyakan, kita telah mencoba banyak hal, kapan kita akan mencoba hal yang paling sederhana? Atau kebebasan. Kali ini menjadi esensi dari pemikirannya yang menolak intervensi berlebihan dari negara dan mengedepankan kebebasan individu. Setelah Revolusi 1848, Bastiat terpilih sebagai anggota Majelis Nasional dan duduk di sisi kiri, tempat kaum liberal dan radikal berada. Di sisi kanan ada kaum konservatif. Posisi ini menjadi asal-usul istilah kiri dan kanan dalam politik. Meskipun duduk di sisi kiri, Bastiat gigih menentang sosialisme dan komunisme, serta membela kebebasan individu dan serikat perdagangan. Bastiat meninggal pada tahun 1850 di usia 49 tahun, setelah menerbitkan karya-karya utamanya. Selanjutnya, Bastiat memperingatkan bahaya perampasan yang legal. Bastiat memperingatkan bahwa hukum bisa disalahgunakan dan menjadi alat untuk perampasan legal. Ini terjadi ketika hukum, melalui pajak progresif atau subsidi, merampas properti rakyat untuk menguntungkan pihak lain. Ia juga menolak konsep kedermawanan palsu yang dipaksakan oleh negara, seperti sumbangan,
dan program sosial. Bagi Bastiat, hal ini merusak kesetaraan dan kebebasan sejati. Pada akhirnya, ia menyerukan agar kita menolak sistem yang memaksakan kehendak dan memperjuangkan kebebasan. Baginya, kebebasan itu sama dengan beriman kepada Tuhan, karena kebebasan adalah anugerah terbesar darinya. Selanjutnya, ekonomi mencapai puncaknya, lalu turun kembali. Visi Adam Smith tentang tangan tak terlihat dan kebebasan pasar mencapai puncaknya berkat para pemikir Prancis seperti Frederic Bastiat. Mereka membawa doktrin tersebut ke titik maksimalnya, menunjukkan bahwa pasar bisa mencapai harmoni tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah. Namun, ironisnya, pemikiran ini mulai ditinggalkan oleh para pengikutnya sendiri, menandakan pergeseran besar dalam sejarah pemikiran ekonomi. Bastiat adalah bukti nyata bahwa satu pemikiran yang kuat bisa melampaui zaman dan terus memberikan pencerahan. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan ini. Semoga pemikiran Bastiat menginspirasi Anda untuk terus berani berpikir kritis.